Bupati dengan bahagia. Terima kasih Pak Bupati atas nama DPR dan rakyat Banyuwangi karena sudah fast respon terhadap kejadian hari ini yang sangat luar biasa. Dan kami berharap bahwa nanti kalau memang sekolah ada pembelajaran di rumah, tetap tempat-tempat wisata untuk ditutup semua karena hari ini saja sekolah pembelajaran ada, tapi anak-anak kadang-kadang juga bolos. Itu terjadi. Sambil langsung aja, dan jawab pertanyaan langsung usulan. Kan ada rumah sakit Yasmin, rumah sakit macam-macam. Sambil jawab yang tadi, ya. Jadi singkat-singkat. Ya. Ini monggo ke dokter Dian. Ini protokol di enggak sejarah biar gampang ini. Ya. Mas aja langsung ke depan aja biar ada waktunya di sini. Oh, izin singkat ya. Bapak Ibu para pemuda dan yang hadiri pendopo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Belambangan merupakan 132 rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk penanganan kasus COVID-19. Kami sudah memiliki Bapak ada 7 dokter spesialis paru, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi dan juga penunjang. Dibantu oleh teman-teman dokter IGD, perawat serta gizi. Ruang kami khusus ruang isolasi untuk COVID-19. Sementara ini kami sediakan untuk 2 bed. Bila memungkinkan nanti bisa 4 bed. Untuk SOP-nya tidak melalui IGD, setelah diperiksa dari IGD langsung melalui pintu belakang lewat kamar mayat, sehingga mengurangi resiko kontak. Maksudnya kamar mayat itu ada pintu. Jadi kami sudah merawat 3 pasien dengan ODP, orang dengan pemantauan. Yang pertama dulu itu dari Singapura, setelah kami rawat 3 hari sembuh, tidak ada gejala ke arah COVID. Yang kedua, mahasiswi yang kontak dengan wisatawan juga negatif. Yang terakhir, TKW dari Singapura juga negatif. Demikian, mohon izin Pak Bupati, mulai besok kami akan menyiapkan jam bisu sehingga menghindari kontak keluarga dengan pasien dan dengan yang lainnya, dan juga untuk menunggu pasien kami juga akan kami batasi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Dari teman-teman rumah sakit swasta yang lain bisa membantu karena kapasitas kami untuk ruang isolasi yang sesuai dengan standar maksimal berubah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saran untuk terkait dengan yang semuanya tadi disampaikan soal menjauhi dari kerumunan, Bapak. Mohon izin Pak Kapolres, termasuk kalau ada demo mohon tidak diizinkan. Baik, di sini ada rumah sakit Menteng, Yasmin dan Ferdinand. Rumah sakit Menteng dulu, dokter. Pak Dokter, silakan cepat saja Pak Dokter. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sekarang yang hadir malam hari ini, dibuang dari versi memang kita di rumah sakit semuanya, baik pemerintah maupun swasta, harus meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ICU. Jadi untuk ruang isolasi paling tidak dilimpatkan 3 kali lipat. Untuk ICU 2 kali lipat. Pada standar ICU kita biasanya 5% dari total bed, cukup kecil, dan ini harus ditingkatkan, begitu. Kemudian
Sebetulnya besok kami berencana dari Dinas Kesehatan, kami dari bidang Yankes akan asesmen ke semua rumah sakit. Kira-kira ruangan mana yang layak dijadikan untuk isolasi maupun ICU sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi harus ada pintu yang selain dilalui oleh masyarakat umum dan itu harus terpisah dengan yang lain, baik pintu masuk maupun pintu keluar. Kemudian kapasitasnya kita akan hitung kira-kira nanti dari 14 rumah sakit yang dari Banyuwangi ini kita bisa menyiapkan kira-kira isolasi maupun ICU berapa. Tapi kadang-kadang masalahnya, mohon maaf, mungkin termasuk di Genteng Pak Bupati, kami kemarin dari asesmen dengan teman-teman di Genteng, perawatan kami yang memang belum memadai. Salah satunya adalah ventilator. Jadi kalau ICU syaratnya harus ada ventilator. Itu yang belum kita punya. Mungkin di banyak rumah sakit juga masih menjadi kendala. Tapi beberapa kali asesmen masih menjadi kendala untuk ventilator. Padahal COVID-19 ini kalau sudah ada pneumonia dan sebagainya, alat ini yang menjadi rumah utama. Terima kasih sekian saya. Terima kasih secara rumah sakit. Terima kasih Pak. Mungkin nanti rumah sakit yang lengkap saya minta kalau bisa menyiapkan ini dokter itu ruang isolasi, sehingga kalau rumah sakit swasta ini tentu perlu mendapatkan perhatian jika mereka telah siap untuk menyiapkan. Terus silakan teruskan. Ya, sekarang rumah sakit swasta Yasmin dulu, silakan Yasmin. Dokter Rodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, Pak Juwarsoras, mengenai social distancing yang tadi disampaikan di video di awal. Karena kita tidak bisa menganggap kecil dengan ancaman virus corona ini. Satu studi dari pakar epidemiologi di Harvard mengatakan bahwa nantinya antara 20-60% populasi itu akan bertemu dengan virus ini, akan tertular dengan virus ini. Kalau populasi di Banyuwangi dengan angka 1,6 juta penduduk, maka kalau kita ambil angka yang kecil saja 20%, maka artinya akan ada potensi 320.000 angka tertular virus corona. Dari angka ini hanya 20% yang menunjukkan gejala berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Mohon maaf, tadi saya sudah membuat sedikit hitung-hitungan. 20%-nya yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, artinya ada 64.000 yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dari angka ini ada 1/4-nya yang memerlukan perawatan intensif. Artinya ada 16.000 pasien yang potensial akan butuh perawatan ICU. Kalau ini dibiarkan terjadi secara alami seperti di animasi yang pertama tadi, jelas Banyuwangi tidak akan mampu. Kalau rumah sakit kita sekarang dengan TT dengan dilakukan kurang lebih 1.600 tempat tidur, 1/1000 dari jumlah penduduk, yang itu sudah sebetulnya sudah sesuai standarnya. Dengan jumlah ICU 5%-nya, artinya ada 80 TT ICU. Kalau ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, 16.000 pasien tidak akan mampu ditangani oleh hanya 80 TT ICU. Sehingga sekali lagi saya sangat setuju. Kalau memang kita belum bisa lockdown, minimal social distancing tadi, mengurangi interaksi sosial. Apa yang bisa ditunda, apa yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Termasuk sekali lagi saya juga sangat setuju kegiatan belajar mengajar untuk dilakukan di rumah untuk sementara waktu. Karena anak kecil itu termasuk salah satu yang rentan untuk terjadinya infeksi berat karena imunitasnya yang masih belum sempurna. Itu yang saya sampaikan. Harapan kami mudah-mudahan ini tidak terjadi di Banyuwangi, tapi sedia payung sebelum hujan. Payung ini dipakai ketika hujan. Kalau kita tidak sedia ketika hujan, kita bingung mencari-cari, akhirnya kita kehujanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini. Terima kasih masukannya Pak tokoh-tokoh agama. Teorinya 20%, berarti 320.000. Jadi kalau tetap kita kerjakan, kita resiko tetap ibadah jalan, atau 320.000 nanti antisipasi
Tim saya perwakilan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Banyuwangi dan juga Formuda Kabupaten Banyuwangi. Kami dari Rumah Sakit Dr. Sada Kergilang, yaitu sementara ini Rumah Sakit Dr. Sada Kergilang sudah menyiapkan 2 ruang isolasi untuk pasien-pasien yang dalam artian kita menyiapkan tentang dan kewaspadaan tentang COVID-19 ini. Adapun harapan kami bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, Bapak dan Ibu. Kami membutuhkan juga bahwa dalam artian permasalahan COVID-19 ini tidak bisa hanya tenaga kesehatan. Kami minta tolong kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Banyuwangi, ikut juga mensukseskan yaitu perilaku hidup sehat kepada masyarakat. Karena harapan kami mungkin kontak di rumah sakit hanya beberapa jam atau beberapa menit, tetapi ketika putra-putri atau juga dari masyarakat kontak mungkin dari cuci tangan saja. Biasanya kita bersalaman, biasanya kita mungkin menyentuh daerah sekitar kita, tetapi sekarang ketika segala sesuatu apapun yang menyentuh kita wajib untuk cuci tangan. Itu harapan kami bahwa semua elemen masyarakat yaitu pada saat ini bersatu padu dan memandang satu titik yang sama, yaitu untuk kesehatan masyarakat Banyuwangi yang ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dokter, konsep usulannya sudah masuk ke dalam rencana surat edaran yang kita buat dari masuk yang tidak berinteraksi dengan orang. Dokter Christian dari Rumah Sakit Fatimah. Dokter Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami dari rumah sakit swasta untuk boleh memberikan usulan seperti ini. Pada awalnya saya mau memberitahukan bahwa di Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi ini kita telah menyiapkan ruang isolasi untuk penerimaan pasien di UGD kita. Sebanyak kita siapkan untuk 1 bed saja. Dan yang jelas ruang UGD kita sudah siap untuk menerima apabila ada pasien yang suspek COVID-19 ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah karena kita ini rumah sakit swasta, jadi seperti halnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga sudah pada tahu bahwa ketersediaan APD ini sudah semakin menipis. Di mana di rumah sakit kami pun jujur kami juga kesusahan untuk mendapatkan APD itu, di mana di tempat yang biasanya kami ambil dari distributor itu. Dan untuk itu kami mohon untuk solusinya, apalagi kami kan rumah sakit swasta, seperti masker N95 ataupun APD yang lain juga kita kesusahan untuk mendapatkan. Lalu balik lagi terkait pendanaan itu tadi. Kalau pendanaan itu kan kita dari rumah sakit swasta itu apakah hanya murni dari swadaya rumah sakit kami sendiri ataukah ada pendanaan yang lain? Yang ketiga yaitu yang ingin saya sampaikan adalah mungkin saya menanggapi seperti yang diceritakan dari rumah sakit Yasin tadi, tadi langkah apa yang akan kita lakukan ketika misalnya betul-betul terjadi seperti istilahnya bencana massal ya, dalam satu kurun waktu dalam satu tempo itu kita banyak menerima pasien-pasien yang tersuspekkan COVID-19 ini. Seperti itu yang saya sampaikan, karena mengingat untuk ruang-ruang isolasi pun yang kita sediakan juga tidak banyak saya rasa, baik dari pihak rumah sakit, puskesmas maupun vaskes dan yang lain. Lalu yang terakhir sebenarnya ya saya dari pihak rumah sakit swasta juga meminta sekali untuk pihak rumah sakit rujukan, terutama untuk RSUD Kembangan ya. Ketika kita memang mengkontak ya, ini mohon maaf ya, karena dulu sempat saya juga mempunyai pasien yang saya suspekkan untuk COVID-19. Ini sebenarnya saya sampaikan waktu itu saya mengkontak menghubungi untuk RSUD sendiri,
itu masih perlu proses yang panjang gitu ya. Pada akhirnya kita harus mengkeep pasien itu ada di UGD kita seperti itu. Jadi saya juga meminta bantuannya untuk rumah sakit rujukan untuk mungkin prosesnya bisa lebih dipercepat. Seperti itu saja. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rumah Sakit Fatimah Menteri untuk penanganan pelindungan diri yang kita bahas tadi. Sebelum kita masukkan dari kronologi suara dan namanya, ada baiknya dari Pak Istu yang sekaligus menjelaskan terkait usulan dari ini. Silakan Pak Istu. Yang rumah sakit swasta yang lain masih ada? Ada Alhamdulillah masih ada. Oh ada. Silakan. Jadi harapan saya ada inovasi ini berpikir untuk rakyat dulu, jangan ongkos dulu ya. Jadi bagaimana inovasi menyiapkan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Pindah, kami dari Rumah Sakit Al-Huda melaporkan bahwa sehubungan dengan penyebaran virus corona ini, kami sudah membentuk Satgas Corona di rumah sakit. Namun di dalam SOP kami, karena sesuai dengan petunjuk, corona ini dirujuk ke rumah sakit Belambangan. Dan ketika kami mendengarkan tadi bahwa di rumah sakit Belambangan hanya ada 2 tempat atau 2 isolasi, maka kemungkinan besar ini akan menjadi lempar-lemparan kaki itu. Maka mau tidak mau kami akan merubah SOP, di mana setiap ketemu pasien di UGD maupun di rawat jalan itu sedianya sejak awal kami rujuk, dan kami sudah melakukan penapisan di rawat jalan maupun di UGD. Nah, tapi setelah minggu rapat ini kemungkinan kami akan merubah. Kami sudah menyiapkan 6 tempat isolasi berbagi, tempat bed. Kemudian ada 3 ventilator di rumah sakit kami. Selanjutnya kami mungkin akan menerima arahan karena sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap pasien yang ketemu corona atau suspek corona kami rujuk, mungkin akan kami ubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Al-Huda. Kalau dengan 3 ventilator, syukur-syukur nanti bisa jadi 8 tempat tidur. Saya kira nanti SOP-nya kan diserahkan, saya kira perlu. Terima kasih, saya berharap rumah sakit swasta bisa berinovasi seperti hal ini. Silakan yang lain. Juga rumah sakit RSI ada. Rai Medical. Nah, silakan. Terima kasih Bu Dokter. Rumah sakit Ar-Rahman ada di belakang. Kalau belum rumah sakit NU, rumah sakit NU Jambi, seperti lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rumah Sakit DNU Mangil Banyuwangi. Ini menjelaskan tentang kondisi isolasi di rumah sakit. Sebenarnya dari sebulan yang lalu kita sudah warning di rumah sakit kita juga, dari rumah sakit DNU mulai menyusun SOP yang mengatur penanganan bila terjadi ada pasien COVID-19. Kemudian seminggu kebelakang kita sudah menyusun yang pertama, tapi karena sebelumnya kita juga mendapat edaran kalau rumah sakit rujukan itu di Banyuwangi adalah rumah sakit lambangan. Jadi kami membuat SOP juga. Bila nanti ketemu pasien COVID-19, kita akan menuju ke rumah sakit lambangan. Cuman sebelumnya untuk screeningnya di rumah sakit itu ini ada dua lapis screening yang di sana dengan penanganan pasien TB. Yang pertama screening dilakukan oleh Satpam. Di situ Satpam akan menanyakan 3 gejala yaitu kemudian batuk dan sesak. Lalu screening kedua dilakukan oleh dokter dan perawat. Waktu screening kedua ini kita lakukan di luar ruangan, di luar di depan IGD. Setelah screening kedua kita mencurigai atau mensuspek, kita lakukan pemeriksaan di ruang isolasi ini dengan penggunaan APD yang sudah kita tentukan. Bila nanti di situ kita mencurigai pasien ini COVID-19, SOP selanjutnya adalah menuju ke rumah sakit lambangan. Tapi kalau penjelasan dari batasan rumah sakit lambangan banyak isolasinya, ya kemungkinan isolasi kami yang kita perlukan tentunya dengan batasan juga jumlah ruang isolasi kita masih satu. Itu kemungkinan untuk menyesuaikan menjadi 2 atau 3, insya Allah cukup bagus juga. Berikut penjelasan dari rumah sakit itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari rumah sakit Muhammadiyah. PKO Muhammadiyah. Dr. Ali. Oh, bukan dia. Pak Rafi. Mana? Silakan maju segera, waktunya. Oh iya. Yang merokok Jambi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati. Dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jambi, kita untuk fasilitas kita ada 1 ruang isolasi saja, dan kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari tentang agenda COVID-19 itu. Jadi untuk instruksi penyempurnaan ruang isolasi kita mengikuti instruksi dinas kesehatan. Jadi kita di Rumah Sakit PKU Jambi kita siap 100% untuk menunggu instruksi dari dinas. Untuk ruang isolasi kita cuma ada 1 dan 1 bed. Untuk penambahan mungkin bisa 2 atau 3. Jadi kita siapkan. Sementara itu dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jambi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rumah Sakit NU Jambi. PKU Jambi. Rumah Sakit Geraha Medika. Dr. Ali. Mana? Tadi ada. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Geraha Medika sudah menyiapkan yang pertama, kita sudah siap mengenai untuk isolasi dan 2 tempat tidur.
kemudian bahwa kita sudah menyiapkan tim untuk IGD mengenai COVID-19 ini. Kemudian tim tanggap sudah dibentuk, kemudian besok kita akan melakukan sosialisasi dan respon tanggap mengenai COVID ini. Kemudian kita juga akan ada sosialisasi mengenai penanganan ini baik di internal maupun di eksternal. Kemudian untuk fasilitas kita sudah menyiapkan ruang isolasi dengan 2 tempat tidur, kemudian di ruang ICU kita ada 3 tempat tidur, kemudian untuk peralatan pesawat kita siapkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Rumah Sakit Harapan Dr. Rusi juga siapa yang bisa mewakili? Apa harus sedikit? Silakan singkat. Pak Dr. Rusi, silakan. Nah, singkat saja. Oh, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan para tamu undangan kami dari Rumah Sakit Muhammad Hajar Kembali. Untuk penanganan COVID-19 ini, insya Allah untuk kami Rumah Sakit Umum Kidul sudah kami siapkan ruang isolasi dan ruang intensif kali ini. Kita ada 1 ventilator dengan tenaga yang sudah berlatih, berspesialis. Namun kami terus terang untuk penanganan COVID-19 ini masih membutuhkan rujukan dan mohon kerjasamanya dengan Rumah Sakit Umum Lapangan, karena tentunya ini butuh penanganan lebih lanjut atau rujukan ke rumah sakit yang besar. Untuk penanganan awal kami siap dan tentunya dengan tenaga yang sudah kami siapkan dan dengan SOP yang sudah kami miliki. Dari itu kemudian yang kami sampaikan, intinya kami Rumah Sakit Umum siap untuk penanganan awal COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari semua rumah sakit di Banyuwangi. Intinya bahwa kesiapan untuk ruang isolasi kalau bisa tingkatkan itu untuk antisipasi kita. Kedua adalah untuk di rumah sakit umum Belambangan yang sekarang dirujuk di rumah sakit rujukan, apabila kita mampu dirujukan ke rumah sakit yang ada yang bersangkutan. Saya kira itu dari khusus rumah sakit. Masih ada lagi rumah sakit? Ada. Silakan. Oh iya, maaf. Ya, silakan. Coba kamu. Saya minta semua rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari pimpinan Gatot Muhammadiyah Banyuwangi yang mempunyai 2 rumah sakit, Bapak. Yang satu di Rumah Fatimah, yang kedua di Rumah Sakit Gatot Jambi. Perlu kami sampaikan bahwa ada 20 rumah sakit di Indonesia yang ditunjuk menjadi tempat rujukan terkait dengan pasien COVID-19, salah satunya Rumah Sakit Fatimah. Sehingga mulai hari Kamis yang lalu kita sudah siapkan tempatnya, dan dari Senin kemarin kita semua dipanggil ke PP Muhammadiyah di Menteng dalam rangka untuk persiapan semuanya itu. Dan salah satu disampaikan seandainya memang nanti itu dari bagian yang perlu penanganan lanjut, itu bisa langsung dirujuk ke jaringan yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan terkait dengan pembiayaan, insya Allah ini kita sudah ada dari SISMU, itu akan mengcover terkait dengan pasien-pasien yang memang itu memang terkait dengan COVID-19 ini. Jadi barangkali nanti kalau misalnya memang ada beberapa rumah sakit memang nanti itu membutuhkan, kami dari SISMU siap untuk memberikan bantuan pembiayaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi rumah sakit yang belum saya tahu? Saya nggak hafal sekali. Rumah sakit yang belum, Bakti Mulia hadir, ada yang wakil? Bakti Mulia Muncan,
Tidak ada. Rumah sakit yang masih belum saya panggil untuk maju. Cukup? Rumah sakit sudah cukup? Cukup ya? Baik, dari rumah sakit cukup. Baik, terima kasih. Nanti Dr. Yu, saya minta Dr. Yu memerintahkan semua rumah sakit harus punya ruang isolasi minimal 3. Dan nanti rumah sakit Belambangan kita tingkatkan bisa sampai 6 sampai 8. Nanti saya minta kita kerja keras menyiapkan. Alhuda sudah menyiapkan 6, sudah cukup bagus. Kalau ditambah 6 lagi Alhuda bisa 12. Saya kira sangat bagus. Oke. Dan juga rumah sakit yang lain yang masih 1 saya minta ditingkatkan minimal sampai 3 sampai 6. Karena kalau rasio penduduk kita dari 16.000 ini tidak ada bapaknya. Maka oleh karena itu lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Sebelum kalau setiap rumah sakit ada ruang isolasi minimal 6, saya kira ini akan menjadi kesiapan sangat bagus. Saya perintahkan Dr. Yu untuk segera melakukan koordinasi, termasuk juga dengan jejaring kepala-kepala puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dalam konteks kesiapan ini. Dan saya ingin mengapresiasi termasuk Muhammadiyah karena lazismu lembaga amal zakat ZIS Muhammadiyah menyiapkan ini. Dan Kiai Marwan kalau kita lihat lazismu bisa bergerak di kantor NU di rumah sakit NU, saya kira bagus. Nah, saya belum dengar dari NU-nya nih Kiai Marwan. Muhammadiyah sudah siap tepuk tangan, saya kira buat Muhammadiyah. Dan saya kira Kiai Marwan yang berbicara senyumnya Kiai Marwan berarti iya. Nah, bedanya Kiai kan cuma senyum gitu saja. Nah, Kiai Marwan senyum nanti tinggal telepon dengan teman-teman lazismu. Saya kira itu sekalian dari rumah sakit sudah, tadi dari para tokoh agama juga sudah mendengarkan bagaimana teori Harvard tadi minimal 20%. Kalau 20% dari 1,7 juta berarti kurang lebih 320.000. Dan kalau 20% dari itu berarti kurang lebih 16.000. Dan ini berarti strategi yang harus dikerjakan kita dari sekarang, harus mencegah pertemuan-pertemuan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi ini perlu komitmen kita semua.